Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hila Januarista dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari teori portofolio dan analisis investasi. Yang pertama ada definisi investasi. Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Selanjutnya yaitu dasar keputusan investasi. Ada 3 dasar keputusan investasi. Yang pertama, return, risk, dan time the factor. Yang pertama yaitu return. Ini adalah alasan utama orang berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Dan yang kedua adalah risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, maka semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang. Yang terakhir yaitu the time factor. Nah, jangka waktu ini adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan dari investasi. Yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir, ada turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya ada tipe investasi. Yang pertama ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini adalah investasi yang dilakukan secara langsung oleh investor dalam bentuk aset real. Contohnya seperti tanah, rumah, apartemen, dan emas. Kebalikan dari investasi ini adalah investasi tidak langsung. Nah, investasi tidak langsung bentuk investasi yang seperti aset finansial berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Surat-surat berharga tersebut dibeli dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset dari berbagai perusahaan. Perusahaan investasi tersebut mempunyai manajer investasi yang memiliki tugas untuk mengelolanya. Contohnya seperti reksadana. Selanjutnya ada resiko dari investasi. Yang pertama yaitu resiko tingkat bunga, yang kedua resiko daya beli karena inflasi, yang ketiga resiko pasar, yang keempat resiko manajemen, yang kelima resiko kegagalan, keenam resiko likuiditas, yang ketujuh resiko penarikan, yang kedelapan resiko yang kedelapan resiko konversi, yang kesembilan resiko politik, dan yang terakhir ada resiko industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.